Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Sania Cahyani, NPM 21901011123 dari Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari mata kuliah bimbingan dan konseling pada semester 5 untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapat saya, pesan moral, pesan dan kesan tentang film Taare Zameen Par. Film Taare Zameen Par adalah salah satu film India yang diproduksi oleh aktor legendaris Bollywood, yaitu Aamir Khan. Film ini dirilis pada tanggal 21 Desember 2007. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan yang mengalami disleksia. Ia tumbuh berbeda dari anak-anak seusianya. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum bisa membaca, menulis, juga tak bisa melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, seperti mengancing baju, mengikat tali sepatu, dan lain sebagainya. Ada beberapa pelajaran penting bagi saya setelah saya melihat film Taare Zameen Par, yaitu yang pertama adalah setiap anak itu spesial. Salah satu pelajaran yang sangat penting bagi saya adalah bahwa kita harus memahami bahwa setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai orang tua, bahkan sebagai guru di sekolah, kita tidak bisa memarahi mereka begitu saja ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu menghargai hasil karya anak. Dalam film ini, orang tua Ihsan terlihat memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat gambar. Namun, orang tuanya tidak menganggap itu adalah bakatnya. Mereka tetap berpendapat bahwa anaknya malas dan tidak mau belajar hanya karena nilai akademik anaknya sangat jelek. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memaksakan anak untuk pintar dalam segala bidang. Menurut saya, setiap anak itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri dan mereka juga berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi kita harus mendukung, mensupport, serta memfasilitasi kemampuan anak agar anak tersebut mampu mengembangkan motivasi dirinya, mengembangkan semua kemampuan yang dia miliki. Ada beberapa pendapat yang ingin saya sampaikan terkait film Taare Zameen Par. Yang pertama, pendapat saya yaitu bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jadi jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Setiap anak itu memiliki kemampuan ataupun bakat yang berbeda-beda satu sama lain. Hanya karena seorang anak tidak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan anak seusianya, maka kita sebagai orang tua jangan terburu-buru menghakiminya. Jangan pula membanding-bandingkan anak, karena ketika hidupnya penuh dengan sikap dibanding-bandingkan, maka kita hanya akan membuat seorang anak itu tertekan. Efek selalu dibanding-bandingkan itu akan terlihat dalam jangka panjang. Anak akan tumbuh tidak dengan melihat kemampuannya sendiri. Anak juga akan merasa dirinya lebih buruk daripada anak lainnya atau lingkungannya. Akibatnya, seorang anak akan memiliki rasa ketidakpercayadirian. Ketika anak dipaksa untuk bisa melakukan kemampuan yang belum dia kuasai, maka yang tercipta adalah lingkungan yang penuh dengan tekanan, sehingga seorang anak akan menjadi stres. Yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua adalah mengarahkan dan bukan memaksa seorang anak untuk menjadi seorang master yang bisa melakukan apa saja. Setiap anak itu memiliki potensi dan bakat masing-masing dalam dirinya. Kepekaan orang tua dan guru diperlukan di sini dalam upaya mengembangkan bakat anak. Alih-alih membandingkan, orang tua dan guru sebaiknya mengapresiasi kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Menurut saya, dengan semakin mengenalkan kegiatan yang bervariasi pada anak, maka bisa dilihat minat dan bakatnya.
Pendapat saya yang kedua yaitu adalah orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan seorang anak menjadi dirinya sendiri sesuai dengan bakat alaminya. Dalam film ini, Ihsan itu memiliki bakat yang luar biasa dalam melukis, tetapi orang tuanya tidak mampu melihat kelebihan Ihsan dan malah fokus pada kekurangannya sehingga Ihsan merasa frustasi. Bahkan di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobi melukis. Sungguh sangat disayangkan apabila hal seperti ini terjadi pada anak-anak usia dini, karena hal tersebut akan membuat perkembangan seorang anak itu tidak terlihat secara maksimal, sehingga kita tidak akan bisa melihat bakat dan kemampuan anak. Kemudian pendapat saya yang ketiga yaitu jangan jadikan penilaian orang lain itu menjadi patokan, apalagi untuk membanding-bandingkan seorang anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa membaca, tulis, hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membanggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain, sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak lagi dapat dihindarkan, padahal kemampuan anak itu sangat berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan oleh para orang tua biasanya. Mereka kerap membanding-bandingkan kemampuan sang anak dengan sang kakak atau membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman sebayanya. Pendapat saya yang keempat yaitu adalah galilah kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak itu penuh dengan permainan, bukan tekanan. Sebenarnya banyak sekali di luar sana permainan-permainan edukasi yang mampu membantu orang tua untuk menerapkan suatu pembelajaran edukatif yang membuat anak lebih tertarik untuk belajar, seperti misalnya mengajak anak untuk belajar di luar atau mengamati hal-hal yang membuat anak itu termotivasi. Kemudian pendapat saya yang kelima yaitu terimalah anak yang berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung dia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidupnya. Nah, peran orang tua dalam tumbuh kembang seorang anak itu sangat berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima kondisi anak yang ditakdirkan berbeda. Peran orang tua dan peran guru. Ada banyak pesan indah yang didapat melalui film Tari Zameen Par ini. Nah, dilihat dari sudut pandang perspektif pendidikan Islam, film Tari Zameen Par ini memberitahukan bahwa peran dari orang tua dan guru sebagai pendidik itu sangat dibutuhkan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak penderita disleksia. Bentuk perhatian orang tua terhadap belajar anak dapat berupa bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar anak, pemberian motivasi dan penghargaan, serta pemenuhan kebutuhan belajar anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis saya mengenai film Tari Zameen Par. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan seluruh pendapat, pesan, dan kesan saya terhadap film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.